Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5264, 5265, 5266. Nanbatian mengangguk dan teringat kembali, kami tumbuh bersama di sebuah desa kecil. Saat itu, dia tidak dipanggil si gemuk pang, dia punya nama yang bagus, Acui. Saat itu, meskipun Acui tidak hanya cantik, ia cantik, lincah, dan ceria. Kami tak terpisahkan dan semua orang di desa mengatakan kami pasangan yang serasi. Ia berhenti sejenak, sekilas kelembutan terpancar di matanya, seakan-akan ia melihat gadis kecil dengan dua kuncir mengejarnya dan berteriak, "Kakak Batian." Kemudian, kami pergi ke kota bersama untuk magang. Bakatku mungkin lebih baik, dan kecepatan latihanku meningkat pesat, dan aku segera menjadi terkenal. Cui, di sisi lain, hanya biasa-biasa saja, dan kemajuannya lambat. Seiring bertambahnya kekuatanku, ketenaranku pun perlahan tumbuh, dan orang-orang di sekitarku memujiku atas masa depanku yang cerah. Aku bisa merasakan bahwa di mata Acui saat dia menatapku, selain cinta yang dimilikinya di masa lalu, perlahan-lahan ada sesuatu yang lain, rasa rendah diri dan gelisah. Dia selalu berkata kalau dia takut tidak cukup baik untukku, tapi kupikir itu hanya imajinasinya saja dan terus berusaha menghiburnya, sambil berkata kalau aku tidak pernah berpikir seperti itu. Pada titik ini, nada suara Nanbatian menjadi berat, tapi aku tidak menyangka dia akan melakukan hal bodoh seperti itu hanya untuk mengejarku. Dia diam-diam menemukan seni bela diri kuno dan jahat yang dapat dikembangkan dengan sangat cepat dan dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, teknik itu memiliki efek samping yang sangat besar. Tubuh praktisi akan terus membengkak akibat distorsi energi spiritual, menjadi kembung, dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Saat aku menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Kekuatannya memang meningkat pesat, bahkan melampaui kekuatanku yang dulu, tapi tubuhnya juga mulai berubah. Aku terkejut dan marah, lalu bertanya mengapa dia melakukan ini. Dia hanya menangis dan berkata bahwa dia tidak ingin ditinggalkan sendirian olehku. Dia ingin bersamaku selamanya dan tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dia tidak layak untukku. Melihat ekspresinya yang gembira namun sedih, hatiku serasa tersayat pisau. Aku tahu aku juga bertanggung jawab atas keadaannya. Pertumbuhanku yang pesat memberinya terlalu banyak tekanan. Tetapi aku tidak dapat menerimanya karena kekuatannya meningkat dengan cara ini, dan aku tidak dapat menghadapi biaya besar dan rasa sakit yang tersembunyi di balik tubuhnya yang semakin membengkak. Dan aku tidak tahan untuk sesaat, dan aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku memilih untuk melarikan diri. Aku meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat tinggal dan mulai berkeliaran, sengaja menghindarinya. Kupikir mungkin waktu akan mencairkan segalanya, mungkin dia akan mengerti usaha kerasku. Tapi aku tak menyangka akan bersembunyi darinya selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, dia tak pernah menyerah mencariku. Dia mengubah namanya menjadi Nyonya Pang, membangun gedung berita, dan pengaruhnya semakin besar, semua itu dengan harapan menemukanku melalui berbagai cara. Dan aku, bagaikan pengecut, terus berlari dan bersembunyi. Aku takut melihatnya sekarang, takut menghadapi masalah di antara kami, dan takut menghadapi rasa bersalahku sendiri. Sebelum aku datang ke kota suci pedang kali ini, aku tahu dia ada di sini, jadi aku tetap berada di luar kota sepanjang waktu dan tidak berani masuk ke dalam, karena takut ketahuan olehnya. Namun, aku tidak menyangka. Ternyata aku tetap tidak bisa bersembunyi darinya. Suara Nanbatian dipenuhi dengan rasa lelah dan menyalahkan diri sendiri. Dev mendengarkan dengan tenang, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Ia tidak menyangka di balik penampilan garang dan gaya perilaku mendominasi wanita gemuk itu, ada masa lalu yang menyedihkan. Ia menatap sosok Nyonya Pang tak jauh darinya, yang sedang mengarahkan para pelayannya dan sesekali melirik ke arahnya. Tiba-tiba ia merasa bahwa di dalam tubuh gemuk itu tersimpan hati yang rapuh dan gigih. Dev merenung sejenak lalu berkata, "Nanbatian, kurasa Nyonya Pang, Nona Acui, perasaannya padamu sungguh dalam. Meskipun caranya ekstrim, intinya adalah dia sangat peduli padamu." Nanbatian tersenyum getir, "Aku tahu. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, dan dia menjadi seperti ini sekarang. Bisakah kami kembali seperti dulu?" Dev menatapnya dan berkata dengan serius, "Masa lalu mungkin tak bisa diubah, tapi masa depan mungkin saja berubah. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, kesehatan Nyonya Pang mungkin tidak sepenuhnya tak bisa diperbaiki." Nanbatian tiba-tiba mengangkat kepalanya, secercah harapan terpancar di matanya, "Apa katamu?"
Tuan Chen, apakah kamu punya solusi? Dev menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak bisa menjaminnya, tetapi aku mungkin akan mencobanya. Aku pernah melihat catatan serupa di sebuah buku kuno. Di sana tertulis bahwa cacat fisik yang disebabkan oleh beberapa teknik bela diri jahat tidak sepenuhnya tidak dapat dipulihkan. Kuncinya adalah menemukan akar penyebab kekuatan jahat, menganalisis prinsip aliran energinya, lalu menggunakan pengobatan dan latihan yang tepat untuk menetralkan efek sampingnya. Dia berhenti sejenak dan berkata, bolehkah aku bicara baik-baik dengan Nyonya Pang? Aku ingin tahu detail tentang keterampilan jahat itu. Nan Batian ragu sejenak lalu mengangguk, baiklah. Terima kasih, Tuan Chen. Dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan Acui, dan juga kesempatannya untuk menebus kesalahannya. Tidak lama kemudian, wanita gemuk itu mengatur segalanya, datang dengan gembira, dan membawa Nan Batian ke pesta. Batian, ayo pergi. Aku sudah menyiapkan makanan dan anggur yang enak. Ayo ngobrol, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Banyak yang ingin kuceritakan padamu. Nan Batian melirik Dev, dan Dev mengedipkan mata padanya. Nan Batian menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada wanita gemuk itu, Acui, aku ingin memberitahumu sesuatu. Lagi pula, Tuan Chen bilang dia mungkin punya cara untuk membantumu. Ketika wanita gemuk itu mendengar nama yang telah lama hilang, Acui, tubuhnya bergetar hebat dan air mata menggenang di matanya. Dia menatap kosong ke arah Nan Batian, lalu ke arah Dev, suaranya sedikit bergetar, membantuku. Bantu aku dengan apa? Dev melangkah maju dan berkata dengan tulus, Nyonya Pang, aku ingin membantumu, lihat apakah aku bisa menemukan cara untuk menghilangkan efek samping dari keterampilan jahatmu dan mengembalikan tubuhmu ke keadaan semula. Wanita gemuk itu tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah mendengar lelucon besar, tetapi tawanya penuh dengan kepahitan dan ejekan terhadap diri sendiri. Mengembalikan ke keadaan semula, adik kecil, berhentilah menggodaku. Selama bertahun-tahun, aku telah berkonsultasi dengan banyak apoteker terkenal dan mencoba berbagai metode, tetapi tidak ada yang berhasil. Efek samping dari keterampilan jahat ini tidak dapat diubah, dan aku sudah menerima takdirku sejak lama, kata wanita gemuk itu. Aku tahu ini sulit, Dev berkata dengan tegas, tapi bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Nyonya Pang, tidakkah kamu ingin kembali ke bentuk aslimu? Tidakkah kamu ingin memulai kembali dengan Nan Batian seperti dirimu yang dulu? Kalimat ini bagaikan kunci, yang membuka hasrat yang telah lama terpendam dalam hati wanita gemuk itu. Tawanya tiba-tiba terhenti, dan dia menatap Nan Batian dengan tatapan kosong, matanya penuh hasrat dan ketidakpercayaan. Ya, bagaimana mungkin dia tidak mau? Selama bertahun-tahun, dia telah bermimpi berkali-kali di malam hari bahwa dia telah berubah kembali menjadi Acui yang cantik, meringkuk di samping kakak Batian. Tetapi setiap kali dia terbangun dan melihat tubuhnya yang membengkak, dia dipenuhi dengan keputusasaan yang tak berujung. Apakah benar-benar ada harapan? Suara wanita gemuk itu serendah dengungan nyamuk, tetapi mengandung sedikit isyarat harapan. Aku 70% yakin, kata Dev. Ini perkiraan konservatif berdasarkan kombinasi teks kuno dan penilaiannya sendiri. Tapi aku ingin kamu menceritakan detail keterampilan jahat itu, termasuk mantranya, cara mempraktikannya, serta perasaan dan perubahan fisik yang kamu alami saat mempraktikannya. Wanita gemuk itu ragu-ragu sejenak, menatap mata Nan Batian yang penuh semangat, dan memikirkan rasa sakit serta rendah diri yang telah ia tanggung selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan berkata, baiklah, kukatakan padamu, selama masih ada secercah harapan, aku bersedia mencoba. Sekalipun akhirnya aku gagal, aku akan menerimanya. Dalam beberapa hari berikutnya, Dev memulihkan diri dari luka-lukanya sambil berkomunikasi secara mendalam dengan wanita gemuk itu. Wanita gemuk itu menceritakan kepada Dev tentang keterampilan jahat itu secara rinci, termasuk setiap detailnya. Dev menemukan bahwa keterampilan jahat ini memang sangat mendominasi. Ia secara paksa melahap energi abadi eksternal, bahkan vitalitasnya sendiri, untuk mengubahnya menjadi kekuatan kekerasan, sehingga dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tubuh mengembang karena tidak mampu menahan erosi kekuatan dahsyat ini, yang menyebabkan sel dan meridian menjadi cacat. Dev menggabungkan pengetahuan yang telah dipelajarinya dengan inspirasi yang didapatnya dari buku-buku kuno dan mulai mempelajari metode memecahkannya. Ia menemukan bahwa kunci dari keterampilan jahat ini terletak pada melahap dan kegilaan. Selama ia dapat menemukan kekuatan lembut untuk menetralkan energi kekerasan tersebut dan kemudian mengarahkannya ke arah yang berlawanan, ia mungkin dapat memperbaiki tubuhnya yang rusak secara bertahap. Ia membuat daftar panjang tanaman obat, semuanya merupakan harta karun yang sangat langka dari surga dan bumi, beberapa di antaranya bahkan berada di ambang kepunahan. Tanpa berkata sepatah kata pun, wanita gemuk itu segera mengerahkan seluruh koneksi dan sumber dayanya untuk mencarinya dengan segala cara. Nan Batian tinggal bersama Nyonya Pang sepanjang waktu, dan kesenjangan di antara mereka perlahan-lahan sirna dalam ekspektasi bersama mereka. Setelah beberapa hari, semua herba akhirnya terkumpul.
Dev menyiapkan formasi besar dan rumit untuk Nyonya Pang di ruang rahasia gedung berita. Nyonya Pang, Dev berkata dengan sungguh-sungguh, proses selanjutnya mungkin sangat menyakitkan, karena kita perlu mengarahkan energi spiritual untuk membalikkan meridianmu dan menetralkan kekuatan jahat. Lebih lanjut, begitu kamu mulai, kamu tak boleh berhenti, atau konsekuensinya akan sangat buruk. Yang terpenting, setelah kamu berhasil, kekuatan yang telah kamu bangun selama bertahun-tahun melalui kultivasi jahatmu akan menurun drastis, bahkan mungkin kembali ke level sebelum kultivasi atau bahkan lebih rendah. Kamu yakin ingin melanjutkan? Wanita gemuk itu melirik Nan Batian, yang berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh kekhawatiran sekaligus semangat, dan senyum tegas tersungging di wajahnya. Aku yakin. Aku bisa berlatih lagi jika kekuatanku hilang, tapi menemukan kembali diriku yang dulu dan menjadi layak untuknya, itu sudah cukup. Nan Batian melangkah maju dan menggenggam tangannya erat-erat. Acui, apapun yang kamu alami, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Air mata wanita gemuk itu mengalir lagi, tetapi kali ini, air mata kebahagiaan. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di tengah barisan arwah. Tuan Chen, mari kita mulai. Dev mengangguk dan mengaktifkan formasi. Dalam sekejap, energi abadi yang kaya berkumpul dari segala arah dan mengalir ke dalam formasi. Dev membentuk segel dengan tangannya, mengarahkan energi spiritual dan perlahan-lahan menyuntikkannya ke tubuh wanita gemuk itu sesuai dengan rute yang telah disimpulkannya. Wanita gemuk itu langsung mengerang kesakitan. Energi spiritual yang lembut memasuki tubuh dan langsung bertabrakan dengan keras dengan kekuatan ganas yang dihasilkan oleh kekuatan jahat. Tubuhnya mulai bergetar hebat, urat-urat menonjol di bawah kulitnya, dan dia tampak sangat tersiksa. Nan Batian sangat cemas menyaksikan dari samping, tetapi ia tak berdaya. Ia hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat dan menyemangatinya dalam diam. Dev sepenuhnya fokus dan tidak berani mengendur sedikit pun. Ia terus-menerus menyesuaikan jumlah dan arah masukan energi spiritual, dengan hati-hati memandu penggabungan dan netralisasi kedua kekuatan tersebut. Seiring berjalannya waktu, suasana di ruang rahasia itu menjadi semakin tegang. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ketika sinar matahari pertama keesokan harinya bersinar melalui celah-celah ruang rahasia, sebuah keajaiban akhirnya terjadi. Aura kekerasan dari wanita gemuk itu berangsur-angsur mereda, digantikan oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang lembut dan murni. Tubuhnya yang awalnya gemuk menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Lemak berlebih berangsur-angsur hilang, kulit menjadi kencang dan halus, dan fitur wajah yang hampir tidak terlihat karena lemak berangsur-angsur muncul, menjadi bersih dan lembut. Bersambung.